Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas momen-momen apa atau pada waktu kapan saja jin itu bisa masuk ke jasad manusia. Ya, kalau di video-video kemarin kita sudah bahas bagaimana sebabnya, apa sebabnya jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian video yang selanjutnya itu bagaimana apa penyebab jin itu bisa menguasai tubuh manusia. Dan sekarang kita akan bahas momen-momen apa yang menyebabkan jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi mereka ini masuk mengendalikan tubuh manusia juga ada momen-momennya. Nggak tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan tiba-tiba masuk. Tidak, pasti ada momen-momennya. Jadi yang pertama ini kita ambil dari buku Menjadi Muslim Sehat dan Hebat dengan Ruqyah Syariah. Ini buku tulisan dari Ustadz Fadlan Abu Yasir. Beliau foundernya dari ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Jadi di sini ditulis paling tidak ada 5 sebab, 5 waktu atau momen jin itu masuk ke jasad manusia. Yang pertama adalah saat manusia marah hebat atau marah yang berlebihan, marah tentang urusan duniawinya, marah besar dalam urusan duniawinya, kemudian dia tidak mengendalikan dirinya. Dengan kemarahannya itu dia lampiaskan sebesar-besarnya, tidak mengendalikan dirinya. Ini bisa menjadi waktu setan masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia nanti akan membisikkan sesuatu yang buruk. Bahkan nauzubillah bisa sampai membisikkan sesuatu yang membahayakan, seperti membunuh, melukai, menghancurkan benda-benda sekitar. Dan ini semua ulahnya setan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, innal ghadab minasyaiton. Kata Rasulullah, sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaiton khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Dan api bisa dipadamkan dengan air. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan tipsnya. Apa tipsnya? Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo. Tipsnya adalah ketika kita marah, agar kita tidak dikendalikan setan, agar kita tidak dikuasai setan, tipsnya kata Rasulullah, jika kalian marah maka berwudulah. Ini obat dari Rasulullah. Obat ketika kita marah, kita berwudu, maka emosi kita akan meredam, maka marah kita akan meredam. Karena marah dari setan, setan diciptakan dari api. Bagaimana agar api itu padam? Maka kita basahi dengan air wudhu. Ini momen yang pertama. Waktu yang pertama setan masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kedua adalah saat manusia merasa ketakutan yang berlebihan atau merasa khawatir yang berlebihan terhadap sesuatu. Bagaimana mungkin seorang muslim, seorang mukmin takut berlebihan, khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, nauzubillah, kalau kita misalnya takut terhadap bangsa jin, takut terhadap hantu, takut terhadap setan dan lain sebagainya, atau kita takut terhadap kejahatan-kejahatan orang, seperti kita takut dengan begal, takut apa dan lain sebagainya. Padahal mereka itu semua adalah makhluknya Allah. Kita ini sama-sama makhluknya Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan melindungi kita dari mara bahaya yang seperti itu. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang kita takutin. Nah, salah satu ciri orang beriman adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak khawatir, tidak takut dengan sesuatu yang akan menimpanya dari musibah-musibah, dari keburukan-keburukan. Kenapa? Karena mereka tahu hal itu adalah kehendaknya Allah. Allah datangkan musibah kepada kita, Allah datangkan sakit kepada kita, Allah datangkan sesuatu yang tidak diinginkan hati kita, itu gunanya untuk penggugur dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah.
Sehingga nanti ketika kita di akhirat, kita bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat. Karena selama di dunia kita sudah dihapus segala dosa-dosa kita lewat musibah-musibah tersebut. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka tidak sedih dengan apa yang menimpa mereka. Jadi boleh takut, boleh khawatir, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita menafikan namanya Allah, yaitu Maha Penjaga, Maha Melindungi. Allah selalu menjaga hambanya yang bertakwa. Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang bertakwa. Bahkan di suatu ayat surah At-Talaq, Allah menjanjikan barang siapa bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan mengeluarkan, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia yang dia hadapin. Jadi faktor yang kedua, waktu yang kedua, momen yang kedua itu karena kita takut berlebihan kepada makhluk Allah. Kita takut terhadap sesuatu yang sampai takutnya itu hampir-hampir menyerupai kepada ketakutan kita kepada Allah, atau bahkan sampai melebihi takutnya kita kepada Allah. Hati-hati, seperti ya kalau misalnya takut dengan hantu. Apalagi ada film-film yang bahkan mengarah seolah-olah ada orang sholat malam, kemudian di belakang makmumnya adalah hantu jin. Nah ini akhirnya membuat orang ketika sholat dia takut, was-was tuh. Nanti aku sholat ada yang jawab salamku ketika dia rakaat terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba di belakang ada yang jawab wassalamualaikum, padahal nggak ada orang. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Bahkan kita sampai takut beribadah kepada Allah karena kita takut sama makhluknya Allah. Tidak boleh. Itu bisa jatuh ke dalam perkara yang Allah tidak sukai, sehingga bisa menyebabkan jin masuk ke dalam jasad manusia, atau nanti jin yang akan membumbui, menambahkan dosisnya, sehingga seolah-olah benar apa yang kita takutin karena sesuai dengan sugesti kita. Kemudian sebab yang ketiga adalah faktor yang ketiga, momen yang ketiga, waktu yang ketiga, saat manusia menuruti kesenangan hawa nafsunya, syahwatnya dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ini sangat-sangat menentukan, menjadi pintu masuk setan yang paling besar kepada tubuh manusia. Memang kita manusia biasa, manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa, tidak lepas dari berbuat kesalahan kepada Allah. Tapi Allah sudah peringatkan, jika kita berbuat salah, maka cepat-cepatlah berzikir kepada Allah. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Maka bertobatlah kepada Allah, mengingatlah kepada Allah. Bahkan di surah Az-Zumar ayat 53, Allah memanggil orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang senang berbuat maksiat, senang berjudi, berzina, minum-minum khamar dan lain sebagainya. Allah memanggil bukan sebagai ahli maksiat, tapi Allah memanggil sebagai hambanya. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa-dosa kalian semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi kita jangan putus asa. Ketika kita jatuh ke dalam kubangan dosa, kita larut dalam dosa, kita jangan malah mengikuti hawa nafsu kita. Kita lawan, kita buat berzikir kepada Allah, mengingat Allah, bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Agar apa? Agar tidak menjadi pintu masuk setan, sehingga setan akan lebih mudah, akan lebih menguasai tubuh kita, menguasai pikiran kita, yang akhirnya kita selalu ingin berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian sebab yang keempat adalah saat manusia sedih berlebihan, berlarut-larut dalam kesedihan, berkesinambungan dalam kesedihan yang karena tidak ridho dengan musibah yang menimpanya. Ini yang banyak kita dapatin. Allah timpakan musibah kepada kita, itu pasti ada kebaikan untuk kita. Pasti ada hikmah yang tersembunyi di dalam musibah tersebut. Kita tidak ridho, itu justru akan menambah murkanya Allah. Ketika kita tidak ridho, maka musibah itu tidak akan berpengaruh apa-apa ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita.
Akan tetapi jika kita ridho, kita menerima dengan ikhlas, dengan tenang, mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan lipat gandakan pahala kepada kita, sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala yang tak terduga. Ketika kita meninggal, ketika kita melihat amalan-amalan kita akan terkaget-kaget. Ternyata musibah yang selama ini menimpaku itu memiliki rahasia yang sangat besar, dan rahasia yang utama adalah Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah, karena Allah sudah bersihkan kita dengan bersihkan kita di dunia dengan musibah-musibah yang kita alami di dunia. Jadi ketika orang sedih berlebihan, contoh ketika sedih ditinggalkan orang tua, ketika sedih ditinggalkan anak yang masih kecil, umut-umut lucu meninggal, atau ditinggalkan kerabat yang paling kita sayangi, saudara yang paling kita sayangi, atau ditinggalkan oleh pasangan kita, istri atau suami kita, padahal kita sepenuh hati mencintai mereka, kita kita cinta kepada mereka, tapi Allah ambil, Allah cabut nyawa mereka untuk kembali kepada Allah. Kita nggak terima, kita sedih karena kita sangat cinta sama mereka. Ketika kita sedih, ketika kita tidak terima dengan takdir Allah, bahkan na'udzubillah sampai kita menggugat takdirnya Allah, maka setan akan masuk ke dalam tubuh kita, menguasai tubuh kita, bahkan tidak tubuh. Kalau dari kesedihan ini bahkan bisa sampai ke psikis kita yang dikuasainya. Akhirnya kita sakit-sakitan, kemudian tidak ada gairah hidup, tidak ada semangat hidup, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, momen yang terakhir adalah sebab waktu setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir, yang kelima adalah saat manusia lalai berat dan jauh dari mengingat Allah, sehingga Allah akan jadikan ia lupa terhadap dirinya sendiri, dan bahkan sampai lupa kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada dirinya dia aja dia sudah lupa, apalagi kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Maka janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah akan lupakan kepada dirinya. Lupa dari tugas yang telah ditugaskan Allah kepada hambanya. Apa tugas manusia? Untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan dia terhadap dirinya. Akhirnya tidak terurus, hidupnya berantakan, masalah silih berganti, dan lain sebagainya. Kemudian Allah akan kirimkan setan, Allah akan biarkan setan untuk mengikat dirinya dan menjadikan teman sejatinya, sebagaimana surah Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka Allah akan biarkan setan menghampirinya, setan mengikatnya, dan setan akan menyesatkannya, dan Allah jadikan setan sebagai teman karibnya, yang akhirnya dia akan berlarut-larut dalam godaan setan, dia akan berlarut-larut dalam gangguan jin. Nah, jadi di sini sebab-sebabnya ada 5 sebab. Ketika 5 sebab ini masih kita lakukan, ini juga menjadi sebab kenapa gangguan jin tidak pergi-pergi. Kenapa ketika diruqyah sudah berkali-kali, udah puluhan kali, ratusan kali bahkan, tapi tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena kita masih sering melakukan 5 hal ini. Kita masih sering bersedih berlebihan, kita masih sering marah yang berlebihan, kita masih sering takut yang berlebihan kepada sesuatu selain kepada Allah, khawatir kepada sesuatu yang sudah Allah tetapkan, atau kita masih sering mengikuti hawa nafsu kita, atau bahkan kita masih lalai kepada Allah. Nah, oleh karena itu kita hindari 5 momen ini, 5 waktu ini, agar Allah tidak biarkan setan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi agar kita terbebas dari segala gangguan jin dan syaitan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.